Halo, apa ini dengan rumah duka? Saya mau memesan layanan pemakaman untuk istri saya. Ah, beliau belum meninggal, sih? Dan suara suami yang terdengar dari luar kamar rumah sakit itu terdengar sangat ceria, sungguh mengejutkan. Tidak ada paket yang lebih murah? Toh kalau sudah mati ya sudah, tidak perlu yang bagus-bagus, kan? Suami yang telah menemaninya selama 37 tahun itu sedang menawar harga pemakaman istrinya, seolah-olah sedang membeli mobil bekas. Sang istri, di dalam kamar, mencengkeram selimutnya erat-erat dan membuat sebuah tekad. Dia tidak akan pernah bisa memejamkan mata untuk selamanya tanpa membalas dendam. Selamat datang, kisah hari ini dimulai. 1 jam sebelumnya, cahaya lampu neon di ruang periksa dokter menyinari wajah Sari Dewi dengan pucat. Dokter menunjuk foto röntgen dan membuka mulutnya dengan berat. Ibu Sari. Dengan berat hati saya sampaikan, hasil pemeriksaannya tidak baik. Dengan kondisi seperti ini, sulit untuk menjamin kesembuhan total hanya dengan operasi. Sari dengan susah payah membuka bibirnya yang kering dan bertanya dengan suara bergetar. Kalau begitu, sisa waktu saya. Berapa lama lagi, dok? Dokter itu menundukkan pandangannya, berusaha memasang wajah setenang mungkin, lalu menjawab. Kemungkinan, sekitar 3 bulan. Tapi itu pun kalau semua berjalan lancar dan penuh harapan. Sisa waktu saya, hanya 3 bulan. Suara Sari pecah seperti kaca yang retak. Maafkan saya, Bu. Tapi belakangan ini terus bermunculan metode pengobatan baru, jadi jangan terlalu berkecil hati. Saat dokter mencoba memberikan kata-kata penghiburan, pintu ruang periksa terbuka dengan kasar. Suami Sari, Budi Santoso, masuk terengah-engah dengan keringat bercucuran. Sayang, kamu tidak apa-apa? Dokter, istri saya kenapa? Dokter menatap Budi dan mulai menjelaskan sekali lagi. Bapak walinya, ya? Kondisi istri Bapak. Jangan bertele-tele, dok, cepat katakan, istri saya kenapa? Budi memotong ucapan dokter dengan tidak sabar. Ditemukan tumor ganas di paru-paru istri Bapak. Sayangnya, sepertinya sudah mencapai stadium 3. Budi, seolah tak percaya, menggenggam tangan Sari dan bertanya lagi. Tumor ganas? Maksud dokter? Kanker? Benar, Pak. Harus segera dimulai operasi dan kemoterapi secara bersamaan. Wajah Budi seketika pucat pasi. Setelah keluar dari ruang periksa, kaki Sari terasa lemas hingga ia nyaris terjatuh. Budi dengan sigap menopang tubuh Sari dan meneteskan air mata yang deras. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Kenapa harus kamu yang mengalami ini? Tuhan tidak adil. Seharusnya aku saja yang sakit. Budi memeluk bahu Sari dan meraung seperti anak kecil. Lalu Mita bagaimana? Bagaimana dia bisa hidup tanpa ibunya? Sari, dalam dekapan Budi, berbisik lemah. Mas, maafkan aku. Kenapa kamu yang minta maaf? Ini semua salahku. Aku yang membuatmu menderita selama ini sampai kamu jatuh sakit. Budi, alih-alih memberikan kata-kata semangat untuk melawan penyakit, justru terus-menerus meratapi kenyataan yang putus asa. Bagaimana bisa waktu kita hanya tersisa 3 bulan? Bagaimana mungkin? Malam itu, Sari berbaring sendirian di kamar tidur yang kosong, menatap langit-langit. Tiba-tiba, suara Budi terdengar samar-samar dari ruang tamu. Halo, dengan rumah duka? Begini, saya mau cari-cari informasi dulu. Tanpa sadar, Sari menahan napas dan menajamkan telinganya pada suara yang menyelinap dari celah pintu. Iya, istri saya divonis tidak akan hidup lama lagi. Saya rasa lebih baik disiapkan dari sekarang biar nanti tidak panik. Suara Budi terdengar anehnya tenang dan ceria. Oh, jadi paket kremasi yang paling terjangkau ya? 3 juta rupiah? Wah, harganya cukup bagus juga ya.
Sari merasakan darah di sekujur tubuhnya mendingin. Tolong carikan lokasi rumah Abu yang paling murah saja. Toh, saya juga tidak akan sering-sering ke sana. Budi melanjutkan, bahkan dengan sedikit tawa. Tentu saja dikremasi. Zaman sekarang kan semua begitu. Seluruh tubuh Sari gemetar hebat. Ia menarik selimut hingga menutupi lehernya. Baik, kalau begitu, tolong pesankan atas nama Sari Dewi. Setelah menutup telepon, Budi bahkan bersenandung kecil. Akhirnya, kehidupan yang membosankan ini akan segera berakhir. Sabar sedikit lagi. Air mata panas mengalir di pipi Sari saat ia menyadari pengkhianatan suaminya. Suara ceria suaminya yang seolah mempercepat kematiannya terasa seperti pisau yang mengiris jantungnya. Keesokan paginya, begitu Budi keluar dari pintu depan, Sari segera menuju ruang kerja seolah sudah menunggu. Apa sebenarnya rencanamu? Akan kutemukan semua yang kau sembunyikan. Sari membuka lemari arsip yang berdebu dan mulai menggeledah-nya. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah amplop besar yang asing. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen polis asuransi jiwa. Ini polis yang kita buat bersama setelah menikah. Saat Sari membuka dokumen itu, matanya terbelalak. Itu adalah surat permohonan perubahan penerima manfaat asuransi dari nama putrinya menjadi nama suaminya. Penerima manfaatnya diubah dari Mita menjadi Budi Santoso? Kapan dia melakukan ini? Dengan tangan gemetar, Sari memeriksa tanggal pengajuan perubahan itu, napasnya tercekat. Tanggal itu tepat 1 bulan yang lalu, hari di mana Sari mendapat rujukan dari klinik dekat rumah untuk pergi ke rumah sakit yang lebih besar. Jangan-jangan. Begitu mendengar aku mungkin sakit parah, dia langsung melakukan ini? Sari dengan panik memeriksa dokumen-dokumen lain. Astaga, kalau ditotal semua, nilainya lebih dari 10 miliar rupiah. Dan semua ini dia alihkan ke namanya sendiri? Sari terhuyung, mengambil album foto yang diletakkan di salah satu sisi rak buku. Di halaman pertama, ada sebuah foto usang dari masa bulan madu mereka di sebuah kamar kontrakan sempit. Dulu aku percaya saat itu kami benar-benar bahagia. Aku percaya cinta orang ini tulus. Dalam foto itu, Budi sedang menyetrika blus milik Sari dengan senyum paling cerah di dunia. Sayang, aku janji akan sukses dan membuatmu hidup seperti ratu, tidak perlu kerja keras lagi. Percaya padaku. Janji manis Budi di masa lalu seolah terngiang jelas. Sari membanting foto itu ke lantai. Rasa mual dan amarah yang panas membuncah dari dalam dirinya. Aku mengorbankan segalanya untuk mempercayaimu, dan semua ini bohong? Sejak awal kau hanya ingin memanfaatkanku. Air mata di mata Sari telah mengering, digantikan oleh amarah dingin yang membara. Budi Santoso. Kau pikir aku akan mati begitu saja? Jangan harap. Malam itu, kantor Budi dipenuhi asap rokok yang pekat. Budi mengisap rokoknya dengan cemas, menerima telepon dengan suara bergetar. Iya, Pak Tirta. Maaf sekali, Pak. Saya usahakan minggu ini sudah ada dananya. Tolong percaya pada saya, Pak. Begitu telepon ditutup, dering lain memecah keheningan kantor. Pak Direktur, mohon beri saya sedikit waktu lagi. Sebentar lagi akan ada uang besar masuk, Pak. Sungguh, Pak. Budi menutup telepon, menatap tajam foto Sari di atas mejanya, dan bergumam. Ya, kalau uang asuransi itu cair, semua masalah ini akan selesai. 10 miliar cukup untuk membereskan semuanya. Dengan senyum puas, Budi menekan nomor lain di ponselnya. Halo Vina, ini aku. Belum tidur? Dari seberang telepon, terdengar suara seorang wanita muda yang manja. Oh, Mas Budi. Telepon karena stres lagi gara-gara tante itu ya? Tenang saja. Sebentar lagi kita bisa memulai hidup baru.
Kamu bilang ingin ke Paris, kan? Aku akan membawamu ke sana. Benarkah? Tapi tante itu, butuh berapa lama lagi? Budi merendahkan suaranya dan berbisik mesra. Kata dokter sih 3 bulan, tapi melihat kondisinya, sepertinya bisa lebih cepat. Tapi, Mas, kalau nanti ketahuan bagaimana? Siapa yang akan tahu? Aku akan menjadi suami malang yang merawat istrinya yang sakit dengan penuh kasih sayang. Semua orang akan bersimpati padaku. Siapa yang akan curiga? Mas Budi jahat deh. Tapi aku suka sisi jahatmu itu. Terdengar tawa genit Vina dari seberang telepon. Demi masa depan kita yang cerah, sabar sedikit lagi ya. 3 bulan lagi, kita berdua akan minum anggur di Paris. Setelah selesai berbicara dengan Vina, Budi mengubah ekspresinya dan menelepon Sari. Suaranya berubah menjadi suara paling mesra di dunia, seolah tak terjadi apa-apa. Sayang, ini aku. Sedang tidur? Sudah makan malam? Obatnya diminum tepat waktu, kan? Dari seberang telepon, terdengar suara Sari yang lemah. Iya, sudah. Pasti berat ya? Tapi kamu punya aku di sisimu. Aku akan menjagamu sampai akhir. Kita pasti bisa melewati ini, ya? Budi berbicara dengan suara serak, seolah akan menangis. Melihatmu sakit seperti ini, hatiku 100.000 kali lebih sakit, sungguh, kalau saja aku bisa menggantikanmu. Terima kasih, Mas. Ada kamu di sisiku membuatku merasa kuat. Jangan terlalu lelah ya, istirahat yang cukup. Aku juga akan segera pulang setelah menyelesaikan pekerjaan. Aku mencintaimu, sayang. Setelah menutup telepon, senyum sinis penuh penghinaan tersungging di bibir Budi. Keesokan paginya, Sari sengaja mengerang seolah seluruh tubuhnya remuk saat mencoba bangkit dari tempat tidur. Aduh! Semua persendian rasanya sakit sekali. Mendengar itu, Budi yang mengenakan celemek bergegas lari dari dapur. Sayang, kenapa? Mana yang sakit? Sulit sekali bernapas. Dadaku sesak sekali. Sari terbatuk-batuk hebat seolah akan pingsan sambil memegangi dadanya. Budi dengan hati-hati memapa Sari dan memindahkannya ke sofa ruang tamu. Jalan pelan-pelan. Aku siapkan sarapan ya. Mau kubuatkan bubur biar perutmu nyaman? Kalau tidak ada kamu, aku bagaimana? Sari bersandar lemah di sofa, seolah akan pingsan. Dari dapur, Budi berkata dengan ramah di sela-sela suara piring beradu. Sayang, sudah waktunya minum obat. Nanti setelah makan langsung diminum ya. Aku siapkan di atas meja. Pekerjaanmu di kantor tidak apa-apa? Gara-gara aku, pekerjaanmu jadi terabaikan. Sari memaksakan suaranya terdengar khawatir. Budi datang membawa semangkuk bubur yang masih mengepul dan duduk di hadapan Sari. Jangan khawatirkan aku. Kesehatanmu yang utama. Oh ya, sayang, aku ada perlu mendesak di kantor. Apa kamu tahu di mana kamu simpan KTP dan meterai? KTP dan meterai? Tiba-tiba kenapa? Bukan apa-apa, Kok. Ada satu kontrak dengan klien yang perlu ditandatangani. Sepertinya dulu aku taruh di meja kerja, tapi dicari-cari tidak ada. Budi berbohong dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Sari menggelengkan kepalanya dengan susah payah dan menjawab. Sekarang aku tidak punya tenaga untuk menggerakkan jari sekalipun. Nanti, kalau aku sudah sedikit baikan, akan kucarikan. Oh, begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan memaksakan diri. Ayo, makan dulu selagi hangat. Sari mengambil sendok dan menyuap sesendok bubur sambil menatap lekat mata Budi. Kamu sudah merawatku seperti ini, aku harus cepat sembuh. Tapi, aku jadi merasa sangat tidak enak padamu. Jangan bicara seperti itu. Kita ini suami istri. Kalau kamu sakit, sudah sepantasnya aku merawatmu. Budi menggenggam tangan Sari dengan lembut, berakting dengan mahir. Iya,
Aku akan berbuat lebih baik lagi. Aku akan memastikan jalan terakhirmu menjadi yang paling nyaman di dunia. Aku akan melakukan yang terbaik. Terima kasih banyak, tapi anehnya, aku jadi mengantuk sekali. Aku mau istirahat di kamar. Sari bangkit dari duduknya dengan sempoyongan. Budi, seolah sudah menunggu, memapah Sari ke kamar tidur utama. Begitu Sari berbaring, ia langsung memejamkan mata seolah tertidur lelap. Budi menyelimutinya hingga ke dagu dan berbisik lembut. Istirahatlah yang nyenyak, jangan khawatirkan apapun. Sari mengangguk kecil, berpura-pura menjawab dalam tidur. Budi berjalan tanpa suara keluar dari kamar. Lalu beberapa saat kemudian, ia kembali masuk dengan mengendap-endap seperti kucing. Sari tidak menggerakkan kelopak matanya sedikitpun, napasnya teratur. Budi langsung menuju meja rias dan membuka laci dengan hati-hati. Pasti ditaruh di sekitar sini. Gumam Budi nyaris tak terdengar sambil mengobrak-abrik isi laci. Ia memeriksa semua kosmetik dan aksesori, tetapi KTP dan meterai yang dicarinya tidak ada. Budi sedikit mengernyitkan dahi, lalu beralih ke lemari pakaian. Ia mengeluarkan satu persatu pakaian Sari, merogoh setiap sakunya. Disembunyikan di mana sih? Bikin repot saja. Suara Budi mulai terdengar jengkel. Sari, di balik kelopak matanya yang terpejam, mengamati setiap gerak-gerik suaminya. Melihat tingkahnya yang seperti kucing pencuri menggeledah barang-barangnya, sudut bibir Sari sedikit terangkat. Kini Budi bahkan merangkak ke bawah tempat tidur, menyapu lantai dengan tangannya. Sialan! Di mana sebenarnya? Akhirnya umpatan kasar keluar dari mulut Budi. Tepat pada saat itu, Sari sengaja mengeluarkan suara batuk kering. Budi terlonjak kaget dan langsung berdiri. Sayang, kamu bangun? Sari perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara orang baru bangun tidur, tolong ambilkan air. Aku haus sekali. Oh, iya. Sebentar, aku ambilkan. Budi tak bisa menyembunyikan kepanikannya dan bergegas keluar kamar. Sari bangkit duduk di tempat tidur dan bergumam dingin pada dirinya sendiri. Cari saja sesukamu. Seumur hidup pun kau tidak akan pernah menemukannya. Beberapa hari kemudian, di suatu sore yang tenang, Sari sedang merajut di sofa ruang tamu. Tiba-tiba ponselnya berdering dengan nada dering yang nyaring. Di layar tertulis nomor pribadi. Halo? Begitu Sari menjawab telepon, suara seorang wanita muda yang nyaring dan tajam terdengar dari seberang. Tante, masih hidup juga ya? Kuat sekali. Jarum rajut di tangan Sari jatuh ke lantai. Maaf, ini siapa ya? Tidak perlu tahu aku siapa. Aku cuma telepon untuk memberitahukan apa yang perlu tante tahu. Vina melanjutkan dengan tawa yang terang-terangan mengejek. Apa tante tahu betapa menderitanya suami tante karena tante membuang-buang hidupnya yang berharga untuk merawat orang yang sekarat? Dengan tangan gemetar, Sari menekan tombol rekam di layar panggilan. Saya tanya, Anda ini siapa? Masih belum sadar juga? Kasihan sekali. Suara Vina penuh dengan kebencian. Sekarang, enyahlah baik-baik dan kosongkan tempatmu. Biarkan kami memulai hidup baru. Oh ya, sebelum mati, jangan lupa bereskan uang asuransinya ya. Sari menggigit bibirnya yang bergetar hebat karena amarah. Jadi sejak awal, kalian berdua berkomplot melakukan ini. Wah, baru sadar ya, sudah terlambat. Hati Mas Budi sudah jadi milikku, dan tante itu cuma rekening berjalan senilai 10 miliar. Bagaimana bisa manusia melakukan ini pada manusia lain? Ucap Sari dengan suara bergetar, tak percaya. Loh, tante menangis? Sudahi aktingnya, menjijikkan. Kenapa sih tidak mati-mati juga? Bikin orang kesal saja. Bisa tidak dipercepat sedikit? Vina tertawa terbahak-bahak di seberang telepon, seolah ada yang sangat lucu.
Sari mencengkeram ponselnya begitu erat seolah akan hancur. Tepat pada saat itu, putri mereka, Mita, sedang dalam perjalanan pulang di dalam mobil ayahnya, Budi. "Ayah, aku mau mampir ke minimarket sebentar, mau beli minum." "Iya, cepat ya." Begitu Mita keluar dari mobil, ponsel Budi berdering. "Halo?" "Oh, iya, saya segera ke sana." Budi keluar dari mobil dan berjalan cepat ke sudut tempat parkir. Di sana, dua orang pria berwajah sangar sudah menunggunya dengan tangan terlipat di dada. "Pak Budi, ini peringatan terakhir. Lain kali tidak ada ampun lagi." Budi menyerahkan sebuah amplop berisi uang sambil membungkuk-bungkuk. "Maaf sekali, Pak. Mohon beri saya sedikit waktu lagi." Mita, yang baru keluar dari minimarket, menyaksikan pemandangan itu dengan jelas. "Ayah, kenapa bersama orang-orang menyeramkan seperti itu?" Mita tak bisa menyembunyikan wajah cemasnya dan diam-diam kembali ke mobil. Pagi akhir pekan itu, Mita pulang ke rumah. "Ibu, Mita pulang." Sari keluar ke ruang tamu. "Mita, sudah pulang? Sudah makan?" "Belum." "Ibu tidak apa-apa?" "Kelihatan sakit sekali." "Mita, duduk sini. Ayah mau bicara." "Ada apa ya? Kenapa wajah ayah tegang begitu?" tanya Mita dengan cemas. Budi menggenggam tangan Mita dan berkata dengan wajah serius. "Mita, ibumu divonis kanker paru-paru. Stadium 3. Wajah Mita seketika pucat. "Apa? Kanker? Ibu?" Mita menoleh ke arah Sari dan menangis. "Ibu, ayah, jangan bercanda seperti ini. Ibu, bilang ini tidak benar." "Mita, tenanglah. Ibu sedang menjalani pengobatan. Berapa lama lagi waktu ibu? Apa bisa sembuh?" tanya Mita sambil terisak. "Dokter bilang sekitar 3 bulan. Tapi kalau kita rajin berobat." Mita memeluk ibunya erat-erat dan meraung. "Tidak mau. Ibu tidak boleh mati. Tidak boleh. Mita, jangan menangis. Ibu akan berusaha sekuat tenaga." Sari menepuk-nepuk punggung putrinya, dan Budi menenangkan Mita. "Mita, mulai sekarang kamu harus bantu ibu baik-baik ya." "Benar, kita harus ada di sisi ibu. Tentu saja. Aku akan cuti kuliah dan merawat ibu," ucap Mita sambil menyeka air matanya. "Jangan. Kamu harus tetap kuliah. Itu yang ibu inginkan." Saat Sari melarangnya, Mita menangis beberapa saat lalu bertanya, "Ibu pasti sakit ya?" "Pasti berat sekali." "Tidak apa-apa. Ada Mita, ibu jadi kuat." Mita memeluk Sari lebih erat. Sari menahan tangis yang hendak pecah dan menepuk punggung putrinya dengan lembut. Budi memandangi mereka dengan senyum puas. "Bagus sekali kalau kita semua berkumpul seperti ini, andai waktu seperti ini bisa abadi." Sari menatap Budi dengan tatapan sedingin es. Namun, di hadapan putri tercintanya, Sari tak bisa berbuat apa-apa. "Iya, mari kita terus bersama seperti ini." Sari memaksakan senyum di bibirnya. Malam itu, setelah memastikan Mita tertidur, Sari duduk sendirian di ruang tamu. Air mata panas mengalir di pipinya. "Tapi, aku tidak bisa membiarkan iblis-iblis itu merebut segalanya dariku. Apapun caranya, aku harus menemukan jalan keluar." Sari berbaring di tempat tidur yang kosong, menatap langit-langit, tenggelam dalam pikirannya. "Aku tidak bisa mati dengan penyesalan seperti ini. Pasti ada cara untuk bertahan hidup. Aku harus menemukannya." Pada saat itu, sebuah nama melintas di benaknya, Citra Wijaya, teman sekolahnya yang paling pintar dan cerdas. "Citra. Benar juga. Kudengar dia sudah menjadi dokter yang sangat terkenal." Sari, seperti kesurupan, mengambil ponselnya dan mengetik nama temannya di mesin pencari. "Profesor Citra Wijaya. Ketemu."
profesor onkologi di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Ternyata dia sudah menjadi ahli kanker terbaik di negeri ini. Sari, seperti orang yang menemukan tali penyelamat, langsung bangkit dari tempatnya. Citra, mungkin kau bisa menyelamatkanku. Keesokan paginya, Sari memaksakan senyum pada Budi. Mas, hari ini aku mau bertemu teman lama. Teman SMA menghubungiku, ingin bertemu. Oh ya? Apa badanmu kuat? Nanti kalau pingsan di jalan bagaimana? Mau kuantar? Tanya Budi dengan gerak-gerik berlebihan, pura-pura khawatir. Tidak apa-apa. Aku juga ingin refreshing, mengobrol dengan teman lama. Siapa tahu ini kesempatan terakhir. Baiklah. Tapi jangan memaksakan diri ya. Kalau merasa sakit sedikit saja, langsung telepon aku, oke? Budi mengecup kening Sari dengan ringan, berakting sebagai suami paling perhatian sedunia. Begitu keluar dari pintu depan, Sari langsung menyetop taksi dengan tergesa-gesa, seperti dikejar seseorang. Ke rumah sakit ya, Pak. Tolong secepatnya. Setibanya di rumah sakit, Sari menerobos kerumunan orang dan mencari departemen onkologi dengan langkah gemetar. Mbak, saya mau membuat janji temu dengan Profesor Citra Wijaya. Maaf Bu, jadwal Profesor Citra hari ini sudah penuh semua. Kalau daftar sekarang pun, harus menunggu sebulan lagi, jawab perawat itu dengan nada formal sambil menatap layar komputernya. Tolong, Mbak. Ini sangat darurat. Saya temannya Profesor Citra. Bisakah sampaikan nama saya saja? Namanya Sari Dewi. Teman sekelasnya waktu SMA. Perawat itu, dengan wajah heran, dengan enggan mengangkat gagang telepon. Halo, Prof. Iya, ada yang mencari, namanya Ibu Sari Dewi. Katanya teman SMA Profesor. Oh, baik. Disuruh langsung masuk ke ruang periksa? Baik, Prof. Beberapa saat kemudian, pintu ruang periksa terbuka lebar dan Citra yang mengenakan jas putih keluar dengan tergesa-gesa. Sari, kamu benar Sari Dewi? Astaga, sudah berapa lama kita tidak bertemu? Citra langsung memeluk Sari dengan erat, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Citra, tolong aku. Tolong selamatkan aku. Kamu kenapa? Ayo masuk dulu. Ceritakan pelan-pelan. Citra menggenggam erat tangan Sari dan membawanya ke ruang periksanya. Sari menceritakan semua situasi mengerikan yang dialaminya dan pengkhianatan suaminya yang membuatnya merinding, tanpa melewatkan satu detail pun. Orang itu menunggu hari kematianku sambil mencari-cari informasi rumah duka. Uang asuransi atas namaku juga sudah dialihkan semua ke namanya. Selama mendengarkan cerita itu, wajah Citra mengeras karena syok. Astaga, Sari. Betapa beratnya bebanmu sendirian. Betapa takutnya kamu. Citra, aku tidak bisa mati dengan penyesalan seperti ini. Apapun caranya, aku harus hidup untuk membalas dendam padanya. Aku tidak bisa mati sebelum itu. Sari menangis, memohon sambil menggenggam tangan temannya. Jangan menangis, Sari. Apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkanmu. Coba kulihat dulu hasil pemeriksaan dari rumah sakitmu. Kamu bawa, kan? Citra menampilkan dokumen yang diberikan Sari di layar komputernya dan mulai memeriksanya dengan teliti. Setelah beberapa lama menatap monitor, wajah Citra perlahan menjadi cerah. Sari, masih ada harapan. Untungnya, jenis kanker yang menyebar di tubuhmu adalah tipe langka yang progresnya sangat lambat. Baru-baru ini ada obat baru yang dikembangkan di Amerika, dan itu sangat efektif untuk pasien sepertimu. Benarkah? Aku benar-benar bisa hidup? Sari bertanya lagi dengan mata penuh harapan, seolah tak percaya. Aku tidak bisa menjamin kesembuhan total, tapi kemungkinan kondisimu membaik jauh lebih tinggi.
Hasil uji klinisnya juga sangat bagus. Jadi, jangan pernah menyerah. Citra menggenggam tangan Sari dengan kedua tangannya, berbicara dengan penuh keyakinan. Sari, segera rawat inap di rumah sakit kami sekarang juga. Kita mulai pengobatan yang benar. Aku yang akan menjadi dokter penanggung jawabmu. Apa? Tidak apa-apa. Lalu bagaimana dengan suamiku? Kalau aku tiba-tiba pindah rumah sakit, dia pasti curiga. Tanya Sari dengan wajah cemas. Rawat inap itu wajib kalau mau mendapat pengobatan yang benar. Dan yang terpenting, kau harus menjauh dari suami iblismu itu. Siapa tahu apa yang akan dia lakukan kalau kau sendirian. Kau benar. Berada satu rumah dengannya membuatku sesak napas sampai rasanya mau mati. Sari mengangguk, seolah sudah membulatkan tekad. Citra, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, aku... Sari kembali meneteskan air mata terima kasih. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Sari langsung berteriak dan berakting jatuh ke lantai begitu masuk ke ruang tamu. Ah! Mendengar jeritan Sari, Budi berlari keluar dari dapur. Sayang! Kenapa? Sadarlah, aku tidak bisa bernapas. Dadaku sakit sekali seperti mau robek. Sari meronta-ronta kesakitan sambil memegangi dadanya. Budi memapah Sari dan dengan susah payah mendudukkannya di sofa. Kita ke rumah sakit. Bisa gawat kalau begini, harus sekarang juga. Tadi aku sudah mampir ke rumah sakit dekat sini dengan temanku. Sari melanjutkan ucapannya dengan susah payah, seolah napasnya akan putus. Apa? Kamu ke rumah sakit? Kenapa tidak langsung menghubungiku? Budi membentak Sari, berpura-pura terkejut. Temanku itu membawaku ke RSUI. Kata dokternya aku harus segera dirawat inap untuk perawatan intensif. Sari terbatuk-batuk hebat, berpura-pura memuntahkan darah. Ia menyeka mulutnya dengan sapu tangan yang sudah disiapkannya dengan pewarna merah. Mata Budi berkilat tajam. Dia muntah darah? Astaga, iya. Dokter bilang kondisiku tiba-tiba memburuk. Sari meneteskan air mata, memasang wajah putus asa. Kalau begitu, ayo kita segera ke rumah sakit. Aku siapkan barang-barangmu sekarang. Kita berangkat sekarang juga. Budi menyembunyikan isi hatinya dan bergegas menyiapkan barang-barang. Apa tidak apa-apa? Biaya rumah sakit universitas kan mahal. Jangan khawatirkan itu. Apa yang lebih penting dari nyawamu? Uang bisa kucari nanti, aku bisa pinjam ke bank. Budi memeluk Sari dan berkata dengan lembut. Namun, pikiran Budi dipenuhi dengan hal yang sama sekali berbeda. Akhirnya sudah dekat. Sampai muntah darah begitu, berarti ajalnya tidak lama lagi. Baguslah. Lebih rapi kalau dia meninggal dengan tenang di rumah sakit. Keesokan harinya, Sari dirawat inap. Kamar pribadi yang disiapkan Citra sangat luas dan nyaman, seperti suite di Hotel Bintang 5. Sari, mulai sekarang tinggallah di sini dengan nyaman tanpa khawatir apapun. Aku sudah bilang ke para perawat untuk memberikan perhatian khusus padamu. Aku pasti akan menyelamatkanmu, Citra. Terima kasih. Akhirnya aku bisa lepas dari neraka itu. Senyum tulus akhirnya terukir di wajah Sari setelah sekian lama. Mulai hari ini kita akan langsung memulai terapi dengan obat baru itu. Prosesnya mungkin akan sedikit berat. Mungkin akan ada efek samping seperti mual atau rambut rontok, tapi kau harus kuat. Aku bisa menahannya. Apapun itu. Karena sekarang aku punya alasan kuat untuk hidup. Aku tidak bisa mati sebelum membalas perbuatan orang itu 100.000 kali lipat. Mata Sari berkilat dingin dengan dendam. Saat itu, Budi masuk ke kamar membawa sekeranjang bunga yang indah. Sayang, bagaimana keadaanmu? Kamarnya bagus sekali ya. Kalau butuh apa-apa,
bilang saja. Terima kasih, tapi sekarang aku hanya ingin istirahat sendirian. Aku lelah sekali. Sari memejamkan mata dan berkata dengan dingin. Oh, baiklah. Istirahatlah. Aku akan datang setiap hari. Mau makan sesuatu? Tidak. Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin sendiri. Sari berbalik memunggungi Budi. Budi menatap wajah pucat Sari dan tersenyum puas dalam hati. Baiklah, sayang. Istirahatlah yang nyenyak. Aku akan segera datang lagi. Begitu keluar dari kamar, Budi segera menuju sudut koridor dan mengeluarkan ponselnya. Vina, ada kabar gembira. Sari akhirnya masuk rumah sakit. Katanya sampai muntah darah. Sepertinya kondisinya parah sekali. Dari seberang telepon, terdengar suara Vina yang gembira. Benarkah, muntah darah, berarti, tidak lama lagi ya? Sepertinya begitu. Kita sabar sedikit lagi. Sebentar lagi dunia akan menjadi milik kita. Mas Budi memang yang terbaik. Jadi, kita jadikan bulan madu ke Paris? Tentu saja, sayangku. Aku kan sudah janji. Aku akan melamarmu lagi di puncak Menara Eiffel. 1 bulan kemudian, kondisi Sari membaik dengan pesat. Terapi obat baru dari Citra menunjukkan hasil yang luar biasa. Citra datang ke kamar Sari dengan wajah cerah. Sari, hasil pemeriksaannya baru keluar, dan hasilnya sangat bagus. Ukuran tumornya berkurang 20%. Obat barunya benar-benar bekerja. Aku benar-benar membaik? Aku bisa hidup? Sari tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan menggenggam tangan Citra. Iya, kalau terus begini, kesembuhan total pun bukan hal yang mustahil. Luar biasa, Sari. Citra tersenyum cerah sambil membolak-balik rekam medis Sari. Tepat pada saat itu, Budi masuk ke kamar membawa sekeranjang buah yang besar. Oh, Profesor sudah datang. Bagaimana kondisi istri saya? Efek terapi obat barunya cukup baik, kami berhasil menahan laju penyakitnya. Mungkin ibu bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Bapak, jawab Citra dengan suara ceria. Pada saat itu, wajah Budi mengeras seperti batu. Apa maksud? Ah, bukan. Syukurlah. Benar-benar syukurlah. Budi memaksakan senyum sambil terbata-bata. Setelah Citra keluar dari kamar, Budi segera keluar ke koridor dan menelepon Vina dengan cemas. Vina, gawat. Kondisi Sari bukannya memburuk, malah stabil. Apa, maksudnya bagaimana? Lalu rencana kita bagaimana? Teriak Vina dengan tajam dari seberang telepon. Tenang saja, biar aku yang urus. Sekarang, tidak ada pilihan lain selain mengambil tindakan drastis. Mas, jangan-jangan. Mas tidak berpikir yang aneh-aneh kan? Sudah kubilang tenang saja. Aku akan membereskannya dengan sangat alami, tanpa ada yang tahu. Budi menutup telepon dan meninggalkan rumah sakit dengan wajah muram. Malam itu, Budi, menghindari pandangan orang, mendatangi sebuah tempat praktik tabib tradisional yang kumuh dan mencurigakan. Barang yang Bapak cari itu tidak mudah didapat, kata si tabib sambil menatap Budi dari atas ke bawah dengan tatapan misterius. Uang bukan masalah. Yang penting, khasiatnya harus manjur. Campurkan sedikit ini ke dalam makanannya, maka tenaganya akan terkuras perlahan-lahan tanpa ia sadari. Si tabib menyerahkan bungkusan obat hitam kepada Budi. Apa ini benar-benar tidak akan meninggalkan jejak? Jangan khawatir. Bahan-bahannya akan terurai dengan sangat cepat di dalam tubuh, jadi tidak akan ada jejak yang tersisa. Keesokan harinya, Budi muncul di kamar Sari membawa termos dan kantong plastik hitam. Sayang, aku bawakan jamu khusus untukmu. Tabib yang hebat bilang ini sangat manjur untuk pasien kanker. Tiba-tiba jamu apa? Tanya Sari dengan tatapan curiga. Biar kamu cepat sembuh. Ini diracik dengan penuh ketulusan,
hanya menggunakan bahan-bahan yang paling mahal. Budi membuka termos dan menuangkan jamu ke dalam cangkir. Cairan kental berwarna hitam itu mengeluarkan bau asam yang menyengat. Bau apa ini? Sari menutup hidungnya dan mengernyit. Obat yang bagus memang biasanya pahit. Minum segelas ini, tenagamu akan langsung pulih. Ayo, minum. Budi menyodorkan cangkir berisi jamu ke mulut Sari. Sari memalingkan wajahnya dan menolak dengan tegas. Tidak mau? Baunya aneh sekali. Aku tidak bisa minum yang seperti ini. Sayang, ayolah, hargai usahaku. Ini semua demi kamu. Coba minum seteguk saja. Budi memaksa, memegangi dagu Sari. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka dan Citra masuk. Saya sedang visit. Sedang apa ini? Apa isi cangkir itu? Citra bertanya dengan tajam sambil melihat cangkir di tangan Budi. Ah, ini jamu khusus yang saya siapkan untuk istri saya. Budi panik dan perlahan melepaskan tangannya dari dagu Sari. Maaf, Pak. Memberikan obat sembarangan kepada pasien yang sedang dalam perawatan bisa membahayakan nyawanya. Citra berkata dengan tegas dan merebut termos yang dipegang Budi. Citra langsung masuk ke kamar mandi dan membuang semua jamu itu ke toilet. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada pasien setelah meminum ini? Ini bisa saya laporkan ke polisi. Bukan begitu. Itu salah paham. Itu benar-benar hanya jamu biasa. Budi membela diri dengan wajah pucat pasi. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Sekali lagi terjadi, saya akan panggil petugas keamanan. Citra memperingatkan Budi dengan tatapan tajam. Budi tak bisa berkata apa-apa, hanya menunduk dan bergegas keluar dari kamar. Citra mendekati Sari dan berbisik dengan cemas. Sari, nyaris saja. Gawat sekali. Terima kasih, Citra. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah celaka. Orang itu akhirnya melakukan hal sejauh ini. Sari gemetar ketakutan dan memeluk Citra. Citra menepuk-nepuk punggung Sari untuk menenangkannya. Terima kasih banyak, Citra. Sungguh, kalau bukan karenamu hari ini, aku pasti sudah mati di sini. Sari menggenggam erat tangan Citra dengan tangannya yang gemetar. Citra, aku merasa sangat merepotkanmu. Maafkan aku. Jangan bicara omong kosong. Kalau kau di posisiku, kau juga akan melakukan hal yang sama. Citra menepuk-nepuk bahu Sari untuk menenangkannya. Sari, lalu, apa rencanamu selanjutnya? Kau tidak bisa terus-menerus menjadi korbannya. Aku akan balas dendam. Dengan sangat teliti dan kejam. Aku akan membalas perbuatannya, bahkan lebih dari itu. Mata Sari berkilat dingin karena dendam. Apa yang bisa kubantu? Aku akan melakukan apa saja yang kau minta. Citra, apa kau kenal detektif swasta yang bisa dipercaya? Bisakah kau kenalkan? Tanya Sari dengan hati-hati. Detektif swasta? Ah, kakak iparku bekerja di bidang itu. Dia mantan detektif veteran di kepolisian, jadi kemampuannya tidak diragukan lagi. Benarkah? Boleh aku minta tolong? Tentu saja. Besok aku akan langsung menghubunginya untuk datang. Keesokan siangnya, detektif swasta yang diperkenalkan Citra, Agus Salim, datang ke kamar rumah sakit. Selamat siang. Saya Agus Salim. Saya sudah mendengar garis besar ceritanya dari Profesor Citra Wijaya. Agus menyerahkan kartu namanya kepada Sari dengan sopan. Terima kasih sudah datang. Saya ingin meminta Anda menyelidiki suami saya, Budi Santoso. Sari langsung ke pokok pembicaraan. Secara spesifik, bagian mana yang ingin Ibu selidiki? Nanti akan saya susun rencana investigasi yang sistematis. Masalah perselingkuhannya, harta yang disembunyikan, penyelewengan yang dilakukannya di perusahaan. Tolong gali semua tentang Budi Santoso sampai ke akar-akarnya. Saat Sari berbicara dengan nada tegas,
Agus mengangguk dan mengeluarkan buku catatannya. Seminggu kemudian, Agus kembali menemui Sari membawa amplop dokumen yang tebal. Ibu Sari, ini benar-benar di luar dugaan. Pertama, coba lihat foto-foto ini. Agus mengeluarkan setumpuk foto dari amplop dan menyebarkannya di atas meja. Foto-foto itu dengan jelas menunjukkan Budi dan Vina masuk ke lobi hotel, berbelanja di butik mewah, berciuman mesra di dalam mobil, dan banyak lagi. Ini baru permulaan, Bu. Kalau Ibu dengar rekaman suara ini, akan lebih terkejut lagi. Agus menekan tombol putar pada alat perekam kecil. Suara Budi menjema di dalam kamar. Vina, uang asuransi kematian atas nama Sari itu nilainya 10 miliar. Bagaimana kalau kita ambil uang itu lalu kabur ke Amerika? Kemudian terdengar suara genit Vina. Wah, Mas, aku harap hari itu cepat datang, gara-gara tante itu, kita sudah menderita bertahun-tahun. Sabar sedikit lagi. Rumah sakit bilang dia tidak akan bertahan lama. Sebentar lagi semua akan berakhir. Sari mengepalkan tinjunya dengan erat, wajahnya pucat karena amarah. Bukan hanya itu, Bu. Suami Anda telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 10 miliar rupiah. Agus membuka tumpukan dokumen lain. 10 miliar? Iya, Bu. 3 miliar diantaranya digunakan untuk membeli apartemen atas nama selingkuhannya, dan sisanya sebagian besar dihabiskan untuk berjudi dan hiburan malam. Dia juga berjudi ilegal? Sari tak bisa menahan keterkejutannya. Benar, Bu. Dia adalah pelanggan VIP di sebuah rumah judi ilegal di Jakarta. Kami juga menemukan bukti bahwa dia sampai meminjam uang dari rentenir karena itu. Agus menunjukkan foto Budi yang sedang meminjam uang dari rentenir. Dan yang ini, mungkin akan sangat mengejutkan Ibu. Agus mengeluarkan dokumen terakhir. Suami Anda mencoba memalsukan dokumen untuk mengambil pinjaman dengan jaminan properti atas nama Ibu. Apa? Bagaimana dia bisa memalsukan dokumen tanpa tanda tanganku? Kami menemukan jejak kontaknya dengan seorang calo untuk memalsukan tanda tangan Ibu. Sari merasa seluruh tenaganya terkuras, nyaris terjatuh di sofa. Semua bukti ini sudah saya simpan di dalam USB ini. Agus menyerahkan sebuah USB kecil kepada Sari. Citra, yang menyaksikan semuanya dari samping, tak bisa menutup mulutnya karena terkejut. Sari, dengan bukti sebanyak ini, kau pasti menang dalam gugatan cerai dan bisa mendapatkan tunjangan yang sangat besar. Cerai? Tidak. Aku tidak akan mengakhirinya dengan cara sesederhana itu. Sari berkata dengan tegas. Aku akan membuat Budi Santoso hidup dalam penderitaan dan penyesalan seumur hidupnya. Aku akan menghancurkannya secara sosial. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Citra dengan tatapan cemas. Di pesta ulang tahunku yang ke-60, di hadapan semua orang, aku akan meledakkan semua ini. Sudut bibir Sari terangkat dengan dingin. Beberapa hari kemudian, Budi datang ke kamar rumah sakit membawa sekeranjang buah yang besar. Dia sempat dihalangi oleh petugas keamanan di depan pintu, tetapi diizinkan masuk atas izin khusus dari Sari. Sayang, lama tidak bertemu. Wajahmu terlihat jauh lebih baik. Budi mendekat dengan senyum canggung. Iya, berkatmu, jawab Sari dengan suara dingin dan tajam. Sari, begini. Bulan depan kan ulang tahunmu yang ke-60. Budi memulai pembicaraan dengan hati-hati. Lalu, aku sudah berpikir matang-matang. Aku ingin mengadakan pesta yang sangat meriah untukmu. Budi mulai melafalkan dialog yang sudah disiapkannya. Pesta? Dengan kondisi seperti ini, pesta apa? Sari menatap Budi dengan heran. Tapi, ini mungkin akan menjadi ulang tahun terakhir dalam hidupmu. Tidak mungkin kita biarkan berlalu begitu saja di kamar rumah sakit yang sepi ini. Budi mencoba menggenggam tangan Sari, tetapi Sari dengan dingin menarik tangannya. Aku akan menyewa ballroom hotel terbaik di kota,
mengundang semua teman-temanmu, kerabat kita. Aku ingin menunjukkan pada semua orang betapa dicintainya dirimu. Tiba-tiba kenapa kau melakukan sejauh ini? Tanya Sari. Tak melepaskan tatapan curiganya. Selama ini aku terlalu cuek padamu. Melalui kesempatan ini, aku ingin mengakui di hadapan semua orang betapa berharganya dirimu bagiku. Budi berakting seolah akan menangis, matanya memerah. Kau ingin menunjukkan dirimu sebagai suami yang setia di hadapan semua orang, agar terbebas dari semua kecurigaan setelah aku mati, begitu? Baiklah, lakukan sesukamu. Sari mengangguk lemah. Benarkah, sayang? Aku akan membuatkan pesta termegah di dunia untukmu. Budi tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan mencoba memeluk Sari. Aku lelah, tolong pergi sekarang. Sari dengan dingin membalikkan badannya. Ah, baiklah. Istirahatlah. Serahkan semua persiapan pesta padaku. Budi meninggalkan kamar sambil bersenandung. Begitu Budi menghilang, Citra masuk ke kamar. Sari, kau benar-benar akan mengadakan pesta ulang tahun yang disiapkannya? Iya. Tempat itu akan menjadi panggung terbaik untuk balas dendamku. Sari berkata dengan wajah bertekad. Memangnya apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyiarkan semua bukti yang kumiliki secara langsung di layar besar di pesta itu. Video, rekaman suara, foto, dokumen, semuanya. Wow! Membayangkannya saja sudah luar biasa. Citra tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Citra, karena itu aku butuh bantuanmu. Aku butuh seseorang yang bisa mengedit semua materi ini menjadi satu video yang sempurna. Jangan khawatir. Keponakanku seorang produser di stasiun TV, dia jago sekali mengedit video. Aku akan langsung kenalkan padamu. Terima kasih. Kali ini, aku akan benar-benar memutus napas orang itu. Malam itu, Sari menyusun satu persatu bukti yang diberikan Agus, merancang skenario balas dendam yang sempurna. Pertama, foto perselingkuhan Budi Santoso dan selingkuhannya. Lalu, rekaman percakapan mereka. Dan puncaknya, bukti penggelapan 10 miliar. Sari bergumam sambil menentukan urutannya. Budi Santoso, kau telah menghancurkan seluruh hidupku. Maka aku juga akan menghancurkan hidupmu sampai tak bersisa. Api dendam yang panas berkobar di mata Sari. Keesokan harinya, Budi mendatangi hotel termewah di kota dan memesan ballroom. Tolong siapkan aula yang paling megah dan besar. Tamu undangan diperkirakan sekitar 200 orang. Baik, Pak. Apakah ada permintaan khusus untuk pestanya? Tanya manajer hotel dengan sopan. Ah, saya butuh layar proyektor yang paling besar. Saya sudah menyiapkan video kejutan untuk istri saya. Wah, romantis sekali, Pak. Kami akan siapkan layar dengan spesifikasi terbaik yang kami miliki. Budi tersenyum puas. Melalui pesta ini, aku akan memperkuat citraku sebagai suami yang berbakti. Dan setelah Sari mati, tidak akan ada seorang pun yang mencurigaiku. Ballroom hotel tempat pesta ulang tahun ke-60 diadakan berkilauan mewah dengan ribuan bunga dan lampu gantung yang menyilaukan. Budi, dengan senyum munafiknya, menyambut para tamu di pintu masuk. Aduh, Pak Tirta. Terima kasih banyak sudah menyempatkan datang di tengah kesibukan Bapak. Istri saya sedang tidak enak badan, jadi saya sangat khawatir. Budi, di saat-saat sulit seperti ini, kau masih bisa menyiapkan acara seperti ini untuk istrimu. Kau benar-benar hebat. Seorang rekan bisnis menepuk bahu Budi dengan terharu. Apalah artinya ini demi istri saya, Pak? Mungkin ini akan menjadi yang terakhir baginya. Budi memasang wajah sedih, seolah akan menangis. Pak Cahyo juga datang. Terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh. Tentu saja aku harus datang. Semoga ibu cepat sembuh ya. Pak Cahyo menyerahkan amplop sumbangan yang tebal.
Budi menerima amplop itu dengan sopan sambil menghitung dalam hati. Kalau suasananya begini, saat pemakaman nanti pasti akan lebih tebal lagi. Di salah satu sudut ballroom, Citra bersama keponakannya sedang memeriksa persiapan terakhir. Semua sudah siap kan? Sudah, Tante. Video dan sistem suaranya sudah siap semua. Remote untuk memutarnya juga sudah di sini. Keponakannya menjawab dengan percaya diri sambil menunjuk layar laptop. Kau tahu kan, timing adalah segalanya. Tenang saja, Tante. Ini kan bukan siaran langsung, cuma memutar video rekaman, gampang sekali. Citra duduk di antara para tamu, dan di sebelahnya, Detektif Agus Salim duduk dengan kamera profesional di tangannya. Siapa tahu akan ada berita besar apalagi hari ini, bisik Agus kepada Citra. Tak lama kemudian, suara lantang pembawa acara menggema di seluruh ballroom. Dengan restu dari hadirin sekalian, marilah kita mulai pesta syukuran ulang tahun ke-60 Ibu Sari Dewi. Dengan iringan musik klasik yang megah, Sari yang duduk di kursi roda muncul di tengah panggung. Dengan riasan pucat tanpa rona dan pakaian longgar yang membungkus tubuhnya yang kurus kering, siapapun yang melihatnya akan mengira ia adalah pasien parah yang mendekati ajal. Para tamu menatap Sari dengan kasihan dan mulai berbisik-bisik. Kasihan sekali. Sepertinya sakitnya parah sekali. Jauh lebih lemah dibandingkan saat aku bertemu dengannya 3 bulan lalu. Merawat istri seperti itu, pasti hati Pak Budi hancur sekali. Di tengah tatapan iba yang tertuju padanya, putrinya, Mita, naik ke atas panggung. Mita, yang mengenakan gaun hitam, matanya sudah berkaca-kaca. Selamat malam semuanya. Saya Mita, putri tunggal dari Bapak Budi Santoso dan Ibu Sari Dewi. Dengan suara bergetar, Mita mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya. Hari ini, saya akan membacakan surat untuk ayah dan ibu tercinta. Mita, dengan mata berkaca-kaca, mulai membacakan surat itu kata demi kata. Untuk ibu dan ayah yang paling kusayangi di dunia, terima kasih banyak telah membesarkanku hingga seperti sekarang ini. Mita berhenti sejenak, menahan emosi yang membuncah, terutama untuk ayahku. Setelah ibu sakit, semua orang tahu betapa ayah berkorban demi ibu. Merawat ibu siang dan malam, sambil tetap bekerja keras, ayah hanya memikirkan ibu. Suara Mita semakin bergetar. Ibu, tolong jangan sakit lagi. Masih banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Ibu harus melihatku menikah, harus menggendong cucu yang lucu. Akhirnya, Mita tak bisa menahan tangisnya. Kalau keluarga kita bersatu, penyakit apapun pasti bisa kita kalahkan. Ibu, aku sangat mencintaimu. Mita turun dari panggung dan membungkuk dalam-dalam kepada kedua orang tuanya. Ballroom itu dipenuhi suasana haru, beberapa tamu menyeka air mata mereka dengan sapu tangan. Selanjutnya, Budi mengambil mikrofon. Matanya yang merah, ekspresinya yang seolah akan hancur, aktingnya sungguh sempurna. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua yang telah hadir di sini. Hari ini adalah hari ulang tahun istri saya, Sari Dewi, yang ke-60. Budi berbicara dengan suara sedih. Sari adalah cinta pertama dan terakhir dalam hidup saya. Dia bertemu dengan saya di usianya yang ke-23 dan telah bersama saya selama 37 tahun. Budi menatap Sari dengan penuh kasih sayang sambil meneteskan air mata. Dari masa-masa bulan madu kami yang miskin di kamar kontrakan sempit, hingga posisi kami saat ini, tanpa istri saya, Sari, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Para tamu mendengarkan ucapan Budi dengan hikmat. Istri saya yang seperti itu, sekarang sedang sakit parah. Mereka bilang, waktu yang tersisa untuk kami tidak banyak lagi. Budi berhenti sejenak, seolah tercekat. Tapi saya tidak akan pernah melepaskan harapan. Saya percaya keajaiban itu pasti akan terjadi.
Budi menyeka air matanya yang mengalir dengan sapu tangan. Agar istri saya bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan bahagia, saya membutuhkan dukungan dan doa yang hangat dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Budi membungkuk dalam-dalam kepada para tamu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semua tamu berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Suami macam apa yang seperti itu? Pak Budi benar-benar patut dihormati. Kekaguman memenuhi ballroom. Saat Budi hendak mengucapkan kalimat terakhir untuk menutup pidato harunya, semua lampu di ballroom tiba-tiba padam. Ada apa ini? Mati lampu ya? Para tamu mulai bingung dan berbisik. Saat itu, layar besar di belakang panggung menyala terang seperti kilat. Video pertama mulai diputar. Di layar, tampak Budi dengan mesra merangkul seorang wanita muda dan cantik, masuk ke lobi hotel. Itu kan Pak Budi? Siapa wanita muda di sebelahnya itu? Adegan selanjutnya lebih mengejutkan lagi. Keduanya sedang minum anggur dan berciuman dengan mesra. Ballroom seketika menjadi riuh. Astaga! Dia selingkuh? Dan setelah itu dia pura-pura sedih begitu? Kemudian, layar menjadi gelap dan suara yang mengejutkan terdengar. Itu adalah suara Budi. Halo, dengan rumah duka? Saya mau pesan layanan pemakaman untuk istri saya, tolong yang paling murah ya. Lalu terdengar suara bingung dari petugas rumah duka. Tapi, almarhumah kan masih hidup, Pak. Agak aneh kalau memesan dari sekarang. Tidak apa-apa. Sebentar lagi juga akan begitu. Jadi, total paket kremasi berapa ya? Mahal juga ya? Tidak ada yang lebih murah? Para tamu terperangah. Tidak mungkin. Ini pasti rekayasa. Tetapi rekaman selanjutnya lebih mengerikan. Vina, uang asuransi kematian atas nama Sari itu nilainya lebih dari 10 miliar. Terdengar suara genit seorang wanita muda. Wah, Mas, aku harap tante itu cepat mati. Kenapa sih tidak mati-mati juga? Menunggu sampai bosan. Sabar sedikit lagi. Aku sudah dapatkan obat khusus kali ini. Kalau dicampurkan diam-diam ke makanannya, dia akan pergi dengan tenang tanpa ada yang tahu. Ih, Mas Budi jenius deh. Berarti ini kejahatan sempurna dong? Tentu saja. Aku akan berperan sebagai suami yang berduka, dan semua orang di dunia akan bersimpati padaku. Hahaha, Mas Budi memang jahat ya. Makanya aku makin suka. Ballroom seketika membeku. Teriakan marah meledak dari berbagai sudut. Dasar manusia biadab. Cepat panggil polisi. Di layar, bukti-bukti baru terus bermunculan tanpa henti. Direktur Budi Santoso, penggelapan dana perusahaan 10 miliar rupiah. Dana penggelapan digunakan untuk membeli apartemen mewah di Jakarta atas nama selingkuhan, Vina. Upaya pemalsuan dokumen untuk pinjaman dengan jaminan properti atas nama istri, Sari Dewi. Bahkan rekaman percakapan dengan calo untuk memalsukan tanda tangan Sari pun terungkap. Taza iblis. Saat itu, Pak Tirta, rekan bisnis terbesar Budi, dengan mata menyala-nyala karena amarah, berjalan ke atas panggung. Budi Santoso! Sini kau! Teriak Pak Tirta dengan suara menggelegar. Pak Tirta, ini semua salah paham. Seseorang mencoba memfitnah saya dengan merekayasa video ini. Budi mundur dengan panik. Plak. Telapak tangan Pak Tirta yang berat menghantam pipi Budi dengan keras. Selama ini aku berbisnis dengan manusia rendahan sepertimu, aku malu pada diriku sendiri. Pak Tirta, tolong. Sekali ini saja. Beri saya kesempatan. Diam. Mulai hari ini, semua kontrak denganmu berakhir. Dan penggelapan yang kau lakukan itu, akan segera kulaporkan ke kejaksaan. Pak Tirta mencengkeram kerah baju Budi. Rekan-rekan bisnis lainnya satu persatu bangkit dari tempat duduk mereka. Dia menggelapkan dana perusahaan? Berarti uang kita juga mungkin digelapkannya.
para tamu yang marah mulai mengerumuni Budi. Tepat pada saat itu, di pintu masuk ballroom, sebuah pemandangan luar biasa yang membuat semua orang tak percaya terjadi. Kursi roda yang diduduki Sari seolah bergerak sendiri, lalu Sari bangkit berdiri dari kursi itu. Penampilannya sama sekali tidak seperti pasien yang mendekati ajal beberapa saat lalu. Sari menyeka riasan pucatnya dengan kasar menggunakan sapu tangan. Ia melepaskan pakaian pasiennya, menampakkan gaun merah yang indah. Sari yang telah berubah menjadi sosok yang sehat dan percaya diri berjalan ke tengah panggung. Hadirin sekalian, seperti yang Anda lihat, saya tidak mati. Sari memegang mikrofon dan mengumumkan dengan suara lantang. Para tamu terdiam, terkejut. Suami saya mungkin kecewa, tapi saya telah pulih sepenuhnya. Sari berkata dengan suara tegas. Dan pada kesempatan ini, saya secara resmi mengumumkan di hadapan Anda semua, saya akan menceraikan suami saya, Budi Santoso. Sari menatap Budi dengan tatapan sedingin es, kau mencoba membunuhku kan? Demi uang asuransi kematian atas namaku. Sari, tolong. Ini benar-benar salah paham. Budi terhuyung-huyung mendekati Sari. Cukup. Kebohonganmu yang menjijikan itu berakhir di sini. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara sesuatu jatuh. Bruk. Semua mata tertuju ke sumber suara. Di sana, Mita tergeletak di lantai yang dingin. Mita. Sari dan Budi bersamaan berlari ke arah putri mereka. Mita terbaring tak sadarkan diri dengan wajah pucat. Mita, sadarlah. Ini ibu, nak. Sari memeluk putrinya dan meraung. Mita, tolong buka matamu. Budi juga menggenggam tangan putrinya dan berteriak putus asa. Citra bergegas datang dan memeriksa denyut nadi Mita. Syok. Denyut nadinya sangat tidak teratur. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Mita, ibu benar-benar minta maaf. Ibu tidak tahu akan jadi seperti ini. Sari menangis terseduh-seduh sambil memeluk putrinya. Tak lama kemudian, petugas medis masuk ke ballroom membawa tandu. Saat Sari hendak mengikuti putrinya yang dibawa dengan tandu, Budi menghalangi jalannya. Dia putriku. Aku juga ayahnya, aku harus ikut. Putriku jadi begini karena kau. Minggir. Sari mendorong Budi dengan kasar. Bagaimanapun juga aku ayahnya Mita. Manusia yang tidak pantas disebut ayah. Kau bahkan menggelapkan uang kuliah putrimu untuk berjudi. Saat itu, petugas keamanan hotel datang dan memegangi kedua lengan Budi. Pak Direktur, Anda harus menunggu di sini sampai polisi datang. Apa? Kenapa kalian menangkapku? Baru saja Pak Tirta melaporkan Anda atas tuduhan penggelapan dan percobaan pembunuhan. Sari, saat naik ke ambulans, menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Pesta yang tadinya begitu megah dan gemerlap, dalam sekejap berubah menjadi medan kekacauan. Balas dendamnya berhasil. Tetapi dengan putrinya yang terbaring tak berdaya, hati Sari dipenuhi penyesalan yang mendalam, bukan kemenangan. Mita, ibu salah. Ibu sungguh tidak bermaksud menyakitimu. Sari menggenggam tangan dingin putrinya dan menangis tanpa henti. Ambulans menghilang ke dalam kegelapan dengan sirene yang meraung-raung. Pada saat itu, Sari menyadari dengan pedih. Harga dari sebuah balas dendam ternyata jauh lebih kejam dan menyakitkan dari yang ia bayangkan. Pesta ulang tahun yang gemerlap itu meninggalkan kekacauan yang mengerikan. Seminggu kemudian, Budi Santoso dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan polisi, tetapi ia telah kehilangan segalanya. Rekan bisnis meninggalkannya, perusahaannya diambang kebangkrutan, dan reputasi sosial yang dibangunnya seumur hidup hancur dalam semalam. Namun, Budi tidak bisa menyerah begitu saja. Untuk berpegang pada tali penyelamat terakhirnya, putrinya Mita, Budi menuju rumah sakit. Penampilan Budi setelah seminggu itu sungguh menyedihkan. Dengan wajah kuyu,
Ia membuka pintu kamar dan menemukan putrinya sedang duduk di tempat tidur. Mita, kamu sudah sadar? Ayah datang. Mita perlahan menoleh menatap ayahnya. Tatapannya sedingin es, tetapi ia tidak memalingkan muka. Ayah, kenapa ayah melakukan itu? Suara Mita penuh dengan rasa pengkhianatan yang mendalam. Pada saat itu, Budi langsung berlutut di depan tempat tidur Mita. Mita, ayah salah. Ayah pantas mati 1000 kali. Air mata panas mengalir deras dari mata Budi. Tapi Mita, coba pikirkan. Bagaimana bisa ibumu mempermalukan ayah di depan semua orang seperti itu? Apa ini cara keluarga menyelesaikan masalah? Tapi tetap saja, ayah yang lebih dulu menipu ibu, teriak Mita dengan tajam. Benar, ayah berselingkuh itu 100% salah. Itu dosa yang tak terampuni. Tapi apa karena itu, ayah harus dipermalukan di depan begitu banyak orang? Budi mencoba menggenggam tangan Mita, tetapi Mita dengan dingin menepisnya. Mita, perusahaan ayah bangkrut. Semua rekan bisnis membelakangi ayah. Budi berkata dengan suara putus asa. Lalu? Apa kau tahu berapa biaya kuliahmu 1 semester? Sekarang siapa yang akan membayarnya? Mulai semester depan, kau bisa-bisa tidak bisa kuliah lagi. Wajah Mita seketika mengeras. Gara-gara balas dendam ibumu yang memuaskan itu, masa depanmu yang tidak bersalah ikut hancur. Apa salahmu sampai harus menderita seperti ini? Budi dengan lihai mengalihkan semua kesalahan pada Sari. Tapi ayah kan mencoba melakukan hal buruk karena mengincar uang asuransi ibu. Suara Mita bergetar karena bingung. Itu benar-benar salah paham. Mana mungkin ayah mau mencelakai ibumu? Ayah hanya bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk. Budi berbohong dengan lihai. Ibu kan sedang dalam proses penyembuhan. Dokter itu jelas-jelas bilang begitu. Iya, syukurlah. Tapi lihat apa hasilnya? Ibumu menghancurkan hidup ayah sepenuhnya. Dia membuat ayahmu yang telah hidup jujur seumur hidup, dalam semalam menjadi penjahat keji. Budi menjambak rambutnya sendiri, dan menangis seperti anak kecil. Hati Mita mulai goyah. Antara sosok ayahnya yang selama ini paling menyayanginya, dengan sosok ayahnya yang seperti iblis di pesta ulang tahun itu, Mita tersesat. Ayah, benar-benar tidak berniat mencelakai ibu? Mita, ayah sudah mencintai ibumu selama 37 tahun, lebih dari nyawa ayah sendiri, bagaimana mungkin ayah? Anggap saja ayah sedang gila sesaat, Budi kembali menggenggam tangan Mita. Beberapa hari kemudian, Mita pulang dari rumah sakit. Sari sudah menunggunya dengan cemas di depan pintu. Mita, selamat datang. Badanmu sudah baik kan? Sari hendak memeluk putrinya, tetapi Mita dengan dingin mundur selangkah. Ibu, aku mau bicara. Suara dingin putrinya membuat jantung Sari seolah berhenti berdetak. Di sofa ruang tamu, keheningan yang berat dan canggung menyelimuti mereka. Mita yang pertama kali membuka suara. Aku tahu ayah salah. Berselingkuh, menggelapkan uang perusahaan, semua itu salah ayah. Iya, Mita, lalu. Tapi ibu, apa harus sampai seperti itu? Apa ibu merasa puas setelah mempermalukan ayah di depan semua orang? Suara Mita bergetar karena amarah. Sari menatap putrinya dengan wajah terkejut. Mita, apa yang kau bicarakan? Ayahmu mencoba membunuh ibu ini demi uang asuransi kematian? Ayah bilang itu salah paham. Mungkin saja kan, karena dia terlalu stres dengan pekerjaan kantor. Kamu sekarang percaya pada ucapan ayahmu? Sari bertanya tak percaya. Iya. Mita bangkit berdiri. Apa ibu pernah sedikit saja memikirkan keluarga kita? Ibu hanya memikirkan balas dendam? Apa ibu pernah berpikir bagaimana masa depanku? Mita, sekarang perusahaan ayah bangkrut, aku tidak bisa bayar uang kuliah.
biaya hidup sehari-hari pun tidak ada. Teman-teman di kampus semua menunjuk-nunjuk keluarga kita. Ini semua karena ibu. Mita meluapkan amarahnya. Gara-gara dendam egois ibu, hidupku hancur berantakan. Kenapa aku yang tidak bersalah harus menderita seperti ini? Sari seolah dipukul palu, tak bisa berkata apa-apa. Mita, ibu tidak bermaksud begitu. Ibu hanya ingin melindungimu. Melindungiku? Ibu malah menghancurkanku. Dengan muka apa aku ke kampus sekarang? Semua orang akan berbisik di belakangku. Mita berteriak sambil meneteskan air mata panas. Keluarga kita yang sempurna, ibu yang menghancurkannya. Karena dendam ibu, Mita langsung berlari ke kamarnya, mengeluarkan koper dan mulai berkemas. Sari dengan panik mengikutinya dan memegang lengan putrinya. Mita, apa yang kau lakukan? Mau kemana? Tolong jangan begini. Ayah sudah mencarikan apartemen kecil untukku. Untuk sementara aku akan tinggal di sana. Dengan uang apa ayahmu? Katanya itu sisa harta terakhir ayah. Meskipun kehilangan segalanya, dia bilang hanya ingin menjaga putrinya ini. Saat Mita menarik kopernya menuju pintu depan, Sari dengan putus asa menghalangi jalannya. Mita, tolong jangan tertipu, ayahmu bukan orang seperti ibu. Mita mendorong Sari dengan kasar dan berteriak. Ibu buta karena dendam, sampai tidak memikirkanku sama sekali. Bukan begitu, Mita. Ibu sungguh. Cukup. Aku tidak mau bicara lagi dengan ibu. Mita dengan dingin membuka pintu depan dan pergi. Sari terduduk lemas di depan pintu yang kosong. Mita, jangan. Tapi Mita tak sekalipun menoleh ke belakang dan masuk ke dalam lift. Malam itu, Sari duduk termenung di sofa ruang tamu yang gelap. Ia mengeluarkan satu persatu gambar-gambar lama yang dibuat Mita saat TK. Di sebuah gambar bertuliskan keluarga kita yang paling bahagia, 3 orang anggota keluarga berpegangan tangan dengan wajah paling cerah di dunia. Air mata penyesalan mengalir tanpa henti dari mata Sari. Saat itu, bel pintu berbunyi. Citra masuk dengan wajah cemas. Sari, kau tidak apa-apa? Benarkah Mita pergi dari rumah? Melihat wajah temannya, Sari langsung menangis. Apa salahku? Kalau mengingat apa yang telah kau alami, balas dendam seperti itu tidak ada apa-apanya. Tapi Mita adalah segalanya bagiku. Putri yang ingin kulindungi lebih dari nyawaku sendiri. Sari memegangi kepalanya dengan putus asa. Citra dengan lembut menepuk bahu Sari. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Suatu saat nanti, Mita pasti akan mengetahui semua kebenarannya. Dan saat itu tiba. Apa Mita akan memaafkanku? Atau dia akan membenciku selamanya? Mita pasti akan mengerti semuanya. Meskipun Citra mencoba menghiburnya, hati Sari tetap tenggelam dalam kegelapan. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil, Mita dan Budi duduk berhadapan. Mita, hari ini pasti berat ya? Ini semua karena ayah tidak becus. Maafkan ayah. Budi dengan lembut mengelus kepala putrinya. Tapi ayah, kita akan hidup bagaimana sekarang? Kita tidak punya uang sama sekali. Jangan khawatir. Ayah akan mengajukan gugatan pembagian harta Gonogini pada ibumu. Sejak awal kan semua itu uang hasil jerih payah ayah. Budi menenangkan Mita. Mita, kau juga harus minta bagianmu pada ibumu. Minta biaya kuliahmu. Aku harus minta uang pada ibu? Tentu saja, itu hakmu. Ibumu tidak boleh menguasai semua harta itu sendirian. Budi dengan licik menghasut putrinya. Mita merasa sangat bingung. Ucapan siapa yang benar, apa yang benar, ia sama sekali tidak bisa menilainya. Baiklah, akan kupikirkan dulu. Iya, pikirkan pelan-pelan. Tapi ingat, ini masalah penting yang menyangkut hidupmu. Budi berkata dengan senyum penuh arti. Sari yang sendirian di rumah,
menatap keluar jendela yang gelap, tenggelam dalam pikirannya. Balas dendam yang sempurna telah berhasil, tetapi Sari telah kehilangan hal yang paling berharga di dunia. Setelah kehilangan cinta dan kepercayaan putriku, apa artinya kemenangan ini, Mita? Suatu saat nanti, kau pasti akan mengerti ibu ini, kan? Kumohon. Sari bergumam sendirian di tengah kegelapan pekat. Keesokan paginya, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Sari, dari Mita. Ibu, untuk sementara jangan hubungi aku dulu, aku juga butuh waktu untuk berpikir. Meskipun singkat, kalimat itu menusuk tajam ke dalam hati Sari. Sari berulang kali menulis dan menghapus balasan. Yang bisa ia berikan pada putrinya saat ini hanyalah waktu. Sari masuk ke kamar Mita yang kosong dan mulai merapikan barang-barang yang ditinggalkan putrinya. Seragam sekolah yang sudah kekecilan, tas sekolah usang, buku harian yang penuh rahasia. Semua yang ada di kamar itu mengingatkannya pada putri tercintanya. Apa gunanya kemenangan yang begitu menyakitkan dan sepi ini? Gumam Sari sendirian di kamar putrinya yang kosong. Yang tersisa di akhir balas dendam hanyalah kehampaan. Suatu sore, Mita membawa dokumen yang diminta Budi dengan tergesa-gesa dan mendatangi kantor sementaranya yang kumuh. Ayah, aku datang. Dokumennya sudah kubawa. Mita mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Ia mendorongnya pelan, dan pintu terbuka. Mita dengan hati-hati masuk ke dalam. Sepertinya tidak ada orang. Kutaruh di atas meja saja. Saat Mita mendekati meja untuk meletakkan dokumen, sebuah amplop coklat usang menarik perhatiannya. Ujung amplop sedikit terbuka, dan dari celahnya terlihat sebagian tiket pesawat. Tanpa sengaja membuka amplop itu, wajah Mita seketika pucat pasi. Yang paling atas adalah tiket pesawat sekali jalan ke Los Angeles, Amerika, atas namanya sendiri. Kenapa ini ada di sini? Tiket pesawat atas namaku? Di lembar berikutnya, ada 2 lembar tiket pesawat pulang pergi ke Paris atas nama Budi Santoso dan Vina. Tanggal keberangkatannya tepat seminggu lagi. Ayah? Dan wanita itu akan pergi ke Paris bersama? Pulang pergi pula. Tangan Mita mulai gemetar. Ia merogoh bagian paling dalam amplop dan merasakan setumpuk dokumen yang dingin. Itu adalah surat perjanjian jual beli apartemen tempat Mita tinggal sekarang. Penjual: Budi Santoso. Pembeli: Kim Chulmin. Tanggal pelunasan, 4 hari lagi. Mita, seolah tak percaya, memeriksa dokumen itu berulang kali. Dia menjual rumah yang sekarang kutinggali? Tanpa memberitahuku sepatah kata pun? Di bawah surat perjanjian itu, ada memo yang ditulis dengan tergesa-gesa. Segera setelah Mita dikirim ke Amerika, terima pelunasan, dan langsung berangkat. Bertemu dengan Vina di Bandara Paris. Kaki Mita lemas. Ia terduduk di kursi, membaca ulang dokumen itu sampai kertasnya lecek. Dia berniat mengirimku ke Amerika dan kabur berdua dengan wanita itu? Butiran air mata besar menetes di pipinya. Pura-pura khawatir dengan biaya kuliahku, pura-pura demi aku, semua itu bohong. Mita memeluk dokumen itu di dadanya, dan menangis tanpa suara. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah sepatu dari koridor. Iya, Vina. Sabar sedikit lagi, beberapa hari lagi, tinggal bereskan Mita saja. Mita buru-buru menyeka air matanya, memasukkan tumpukan dokumen itu ke dalam tasnya, dan bersembunyi di bawah meja. Budi masuk ke kantor sambil bersenandung. Anak itu, Mita, kalau sudah di Amerika pasti bisa hidup sendiri. Dia kan sudah dewasa. Mita tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Budi mengakhiri teleponnya dengan gembira dan bersandar di kursi kerjanya. Mita, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, diam-diam bangkit dan keluar melalui pintu belakang kantor.
Sambil berlari menyusuri koridor gedung seperti orang gila, ia tak bisa menahan air matanya. Ucapan ibu semuanya benar. Aku benar-benar bodoh. Begitu keluar dari gedung, Mita langsung menyetop taksi. Ke rumah sakit UI, Pak, tolong secepatnya. Malam itu hujan turun dengan deras, seolah langit telah bocor. Mita tiba di rumah sakit dengan keadaan basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selama di dalam lift menuju lantai kamar ibunya, jantungnya berdebar kencang seolah akan meledak. Apa ibu akan memaafkanku? Aku sudah mengatakan begitu banyak kata-kata yang menyakitkan hati ibu. Berdiri di depan pintu kamar, Mita ragu sejenak, lalu akhirnya mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Ibu, ini aku, Mita. Pintu terbuka, dan Sari menyambut putrinya dengan wajah terkejut. Mita, astaga, kenapa kau begini? Kenapa basah kuyup begini? Cepat masuk. Begitu masuk ke dalam kamar, Mita langsung berlutut di kaki ibunya. Ibu, aku salah. Bu. Mita menggenggam tangan ibunya dan meraung seperti anak kecil. Ucapan ibu semuanya benar. Ayah mencoba membuangku. Sari terkejut dan menarik lengan putrinya untuk berdiri. Mita, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Bagaimana bisa aku mengatakan hal-hal kejam seperti itu pada ibu? Mita membenamkan wajahnya di pelukan Sari dan terisak-isak. Tidak apa-apa Mita, semua tidak apa-apa. Kau kembali dengan selamat saja sudah cukup bagi ibu. Sari dengan lembut menepuk-nepuk punggung putrinya dan memeluknya erat. Mita, betapa beratnya beban pikiranmu selama ini. Ibu sudah tahu semua kebenarannya, tapi aku tidak mempercayainya. Sari dengan lembut menyeka pipi basah putrinya. Sudah, jangan menangis lagi. Ibu mengerti perasaanmu. Ibu tahu kau ingin mempercayai ayahmu. Sari dengan sayang mengelus kepala Mita. Justru ibu yang lebih merasa bersalah. Mengetahui putri ibu akan menerima guncangan sebesar ini, tapi tetap melakukan semua ini. Tidak, Bu. Ibu telah menunjukkan kebenaran padaku, hanya saja aku yang sengaja menutup mata dan berpaling. Keduanya berpelukan dan menangis untuk waktu yang lama. Di tengah suara hujan deras yang mengetuk jendela, air mata panas yang ditumpahkan ibu dan anak itu perlahan-lahan menyembuhkan luka mendalam di hati masing-masing. Aku tidak akan pernah meragukan atau menyalahkan ibu lagi. Iya, Mita. Mulai sekarang, kita berdua akan hidup dengan baik. Lebih bahagia dari siapapun. Iya, Bu. Sekarang, kita berdua sudah cukup. Malam itu, Mita tidak pulang ke rumah dan tinggal di kamar ibunya. Ibu dan anak yang berbaring berdampingan di tempat tidur tambahan yang kecil itu berpegangan tangan erat hingga larut malam. Ibu, ada yang ingin kutanyakan. Apa, sayang? Apa ibu benar-benar sudah sehat? Tanya Mita dengan suara cemas. Tentu saja. Hasil pemeriksaannya sudah sangat baik, hampir sembuh total. Sari tersenyum cerah, seolah menenangkan putrinya. Syukurlah. Syukurlah, Bu. Mita akhirnya menghela napas lega. Lalu, Bu, kita akan hidup bagaimana sekarang? Pertama-tama, kita selesaikan gugatan cerai dengan orang itu. Lalu kita mulai hidup baru. Ibu berpikir untuk membuka kafe kecil. Kafe? Wah, bagus. Aku pasti akan bantu sambil kuliah ya, Bu. Mita menggenggam tangan ibunya lebih erat. Mita, kau harus tetap kuliah. Jangan menyerah. Tentu saja. Biaya kuliah kan mahal. Maafkan ibu, nak. Tapi untuk sementara, kondisi kita mungkin akan sedikit sulit. Sari memasang wajah bersalah. Tidak apa-apa, Bu. Aku juga akan bekerja paruh waktu sekarang. Kita bisa berjuang bersama, kata Mita dengan semangat. Keesokan paginya, Citra datang untuk visit. Wah, Mita juga ada di sini. Akhirnya kalian berbaikan ya? Tante Citra,
Terima kasih banyak ya, sudah membantu ibu di sisinya. Mita berlari dan memeluk Citra dengan erat. Semuanya sudah kembali seperti semula. Syukurlah. Citra menatap ibu dan anak itu dengan tatapan hangat dan bahagia. Oh ya, Sari. Budi Santoso semalam ditahan. Citra menyampaikan berita itu dengan hati-hati. Ditahan? Iya, atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Para pemegang saham perusahaannya serempak melaporkannya. Buktinya sudah sangat kuat, kali ini dia tidak akan bisa lolos. Wajah Mita berubah menjadi rumit. Ayah. Mita, ayahmu menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Sari dengan lembut menepuk bahu putrinya. Sebulan kemudian, Sari keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat. Bersama Mita, mereka meninggalkan rumah yang penuh kenangan dan pindah ke sebuah apartemen kecil yang nyaman. Ibu, di sini nyaman sekali ya? Iya kan? Untuk kita berdua, ini sudah lebih dari cukup. Sari tersenyum tulus dan bahagia setelah sekian lama. Sinar matahari musim gugur yang hangat masuk melalui jendela ruang tamu. Sari dan Mita duduk berdampingan, minum teh yang harum sambil merencanakan hari-hari mendatang. Keduanya saling menatap dan tersenyum cerah. Luka masa lalu yang dalam memang belum sepenuhnya sembuh, tetapi ibu dan anak itu menyembuhkan luka satu sama lain melalui kehadiran masing-masing. 2 tahun kemudian, di suatu sore musim semi yang cerah dan hangat. Di ruang tamu rumah baru Sari, tersaji meja ulang tahun yang sederhana namun penuh ketulusan. Ibu, selamat ulang tahun. Mita muncul dengan senyum cerah, membawa kue dengan pita yang cantik. Astaga! Semua ini Mita yang siapkan? Ibu sama sekali tidak tahu. Sari menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, karena terharu. Ah, Tante Citra juga bantu kok. Iya kan, Tante? Citra tersenyum senang dan mengangguk. Mereka bertiga duduk mengelilingi kue, dan dengan hati-hati menyalakan lilin. Sari, ayo buat permohonan. Desak Citra. Sari memejamkan kedua matanya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Semoga, seperti saat ini, kami semua selalu sehat dan bahagia. Saat Sari meniup lilin, Mita dan Citra bertepuk tangan seperti anak kecil. Ibu, ini hadiah dariku. Mita menyerahkan sebuah kotak kecil yang manis. Di dalam kotak itu, terdapat kartu nama mewah dengan tulisan berlapis emas, Ketua Yayasan Beasiswa Harapan, Sari Dewi. Mita, ini apa? Ini desain khusus dariku untuk ibu. Bagaimana? Keren kan? Kata Mita dengan wajah bangga. 2 tahun yang lalu, Sari menyisihkan setengah dari harta yang didapatnya dari gugatan cerai dengan Budi untuk mendirikan sebuah yayasan beasiswa kecil. Itu adalah kegiatan yang mulia. Diam-diam membantu biaya sekolah siswi-siswi yang kurang mampu. Katanya sudah ada 10 siswa yang dibantu ibu. Ibu hebat sekali. Mita menggenggam tangan ibunya dengan tatapan penuh hormat. Kamu yang lebih hebat. Lulus dari universitas dengan predikat cum laude dan langsung diterima di perusahaan besar yang semua orang inginkan. Sari menatap putrinya dengan bangga. Citra mengisi gelas anggur dan berkata, kalau dipikir-pikir, kita bertiga telah melakukan hal-hal hebat selama 2 tahun ini. Dulu, kita tidak pernah membayangkan hari seperti ini akan datang. Benar. Dulu itu, setiap hari rasanya seperti neraka. Sari mengenang masa lalu dengan tatapan sendu. Tapi kita akhirnya berhasil melewatinya kan? Dengan kekuatan kita sendiri. Mita tersenyum ceria. Mita, konseling psikologismu masih berjalan lancar kan? Tanya Citra dengan lembut. Iya, Tante. Sekarang sudah benar-benar baik-baik saja. Kata psikolognya, aku sudah jauh lebih baik. Syukurlah. Luka batin memang butuh waktu untuk sembuh. Citra dengan hangat menepuk bahu Mita. Sari menatap kedua orang itu bergantian dan berkata,
Aku tidak tahu betapa bahagianya aku memiliki kalian berdua di sisiku. Aku baru sadar sekarang bahwa keluarga itu tidak harus selalu terikat oleh darah. Apa maksudmu? Kita ini keluarga sejati. Citra dengan lembut merangkul bahu Sari. Ibu, Tante Citra, aku sayang kalian. Mita memeluk kedua orang itu sekaligus. Mereka bertiga makan malam yang sederhana namun lezat, tertawa dan bercerita tanpa henti. Saat ini, yang tulus dan hangat, jauh lebih berharga dan membahagiakan daripada pesta ulang tahun termegah sekalipun. Luka masa lalu, yang dalam kini telah menjadi bekas luka tipis, yang membuat mereka menjadi orang yang lebih kuat dari siapapun. Pada saat yang sama, di sebuah kamar kos tua di pinggiran kota yang minim cahaya, Budi buru-buru mengangkat panci mie instan yang mendidih dari kompor. Setelah dibebaskan dengan masa percobaan 2 tahun lalu atas tuduhan penggelapan, hidupnya benar-benar hancur. Kehilangan semua hartanya, dan hanya menyisakan tumpukan utang, ia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan penjualan kecil berkat koneksi terakhirnya. Hari ini pun gagal mendapatkan satu kontrak. Budi menghela napas tanpa harapan, menatap keluar jendela yang berjamur. Saat itu, ponselnya berdering dengan nada dering yang nyaring. Nomor tak dikenal. Halo? Benar dengan Bapak Budi Santoso? Dari perusahaan pinjaman, Pak. Bunga pinjaman bulan ini juga menunggak ya. Maaf. Minggu depan saya usahakan sudah ada. Tolong, sekali ini saja. Budi memohon dengan memelas. Setelah telepon ditutup, yang tersisa hanyalah rasa hampa yang menusuk hingga ke tulang. Selingkuhannya, Vina, begitu tahu rekening Budi kosong, meninggalkannya tanpa ragu. Mas, kita putus saja. Buat apa aku pacaran dengan laki-laki tidak punya uang? Wajah Vina yang pergi sambil melontarkan senyum sinis masih terbayang jelas di benaknya. Yah, ini semua hasil perbuatanku sendiri. Siapa yang bisa disalahkan? Budi tersenyum getir, matanya kosong. Suatu sore akhir pekan, Budi mengendarai mobil bekasnya yang reyot menuju kantor klien. Saat mobil berhenti di lampu merah, tanpa sengaja Budi menoleh dan matanya menangkap pemandangan yang tak asing. Di seberang jalan, di sebuah supermarket besar, Sari dan Mita keluar setelah berbelanja. Keduanya membawa banyak kantong belanjaan, tertawa ceria sambil mengobrol. Mita, malam ini ibu akan masak yang spesial. Benarkah? Apa masakan ibu sudah makin jago sekarang? Suara tawa ceria mereka seolah terdengar jelas di telinganya. Air mata panas menggenang di mata Budi. Keluarga yang seharusnya kulindungi dan kujaga lebih dari nyawaku sendiri. Budi, seperti kesurupan, membuka pintu mobil hendak turun, tetapi melihat penampilannya yang lusuh di cermin, ia membeku di tempat. Jas tua yang berkilau karena usang, wajah lelah seolah menanggung semua beban dunia, bahu yang terkulai. Ia tidak lagi pantas muncul di hadapan keluarga yang dicintainya.